Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silma Natalia, NIM 2120293 akan membacakan materi A. Islam dan Moral. 1. Pengertian Islam dan Moral. Secara etimologis, kata Islam diturunkan dari akar yang sama dengan kata salam yang berarti damai. Kata Muslim, sebutan bagi pemeluk agama Islam, juga berhubungan dengan kata Islam. Kata tersebut berarti orang yang berserah diri kepada Allah. Dalam bahasa Indonesia, Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki arti penyerahan atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim, yang berarti seorang yang tunduk kepada Tuhan, atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Di sini ditegaskan bahwa Islam bukanlah agama, tapi Islam adalah din. Agama atau ugama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tidak kacau. A artinya tidak, agama artinya kacau. Jika disatukan menjadi sebuah kalimat, maka agama menjadi arti tidak kacau. Maka berkembanglah dengan istilah itu menjadi suatu kelembagaan seperti Departemen Agama, Departemen Tidak Kacau. Berkembang pula dengan istilah kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat tidak kacau. Dalam bahasa Inggris disebut religion, dari bahasa Latin religere, yang artinya memelihara diri. Istilah agama atau religion dipandang sebagai hubungan manusia dengan Tuhan yang menyangkut kepercayaan dan peribadatan, ajaran dan turunan, moral dan etika, sehingga manusia tidak mengalami kekacauan. Jika agama didefinisikan sebagai bagian atau pelengkap aspek kehidupan, aspek hidup yang lainnya, maka Islam bukanlah agama. Islam adalah din atau sistem atau tatanan hidup. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Belanda, moral, yang berarti kesusilaan, budi pekerti, sedangkan menurut WJS Purwadarminta, moral berarti ajaran tentang baik buruk, perbuatan dan kelakuan. Dalam Islam, moral dikenal dengan istilah akhlak. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan tentang definisi akhlak sebagai berikut. Akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan agama, perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang jelek. 2. Tujuan Nabi Muhammad SAW diutus. Sebagaimana diketahui oleh masyarakat pada umumnya bahwa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak baik. Berdasarkan hadis tersebut, ajaran tentang akhlak sangat penting untuk dipelajari dan dihayati. Secara teoretik, akhlak dapat dibedakan menjadi dua, akhlak mulia, al-akhlakul karimah, dan akhlak tercela, al-akhlakul mazmumah. Akhlak mulia adalah akhlak yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau yang lebih tepat adalah perbuatan yang melanggar aturan yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara perbuatan yang termasuk al-akhlakul karimah adalah sebagai berikut. A. Menyelamatkan muslim lain. Nabi Muhammad bersabda, Muslim sejati adalah muslim yang dapat menyelamatkan muslim lainnya, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Bukhari IT tahun 8-9. B. Menunaikan janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan janji atau akad. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 5. Al-Ma'idah Quran kelima ayat 1. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, tunaikanlah janji-janjimu. C. Membersihkan kotoran dari jalan. Suatu saat seseorang sahabat meminta saran kepada Nabi SAW tentang perbuatan yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW D. Membuang kotoran dari jalan. Muslimin umum adalah bagian dari iman. Adapun sebagian perbuatan yang termasuk akhlak tercela, yaitu pertama, Allah mengharamkan kita berlaku sombong. Kedua, pengertian ria, suatu sifat yang melekat pada manusia, adalah jika seseorang berbuat kebajikan, ia ingin orang-orang di sekitarnya mengetahui kebajikannya agar ia memperoleh pujian. Yang ketiga, munafik adalah sikap mendua atau berwajah ganda. Akhlak Islami. Kata akhlak berasal dari kata dalam bahasa Arab akhlak yang merupakan bentuk jamak dari
Khulku, yang artinya perangai, tabiat, dan adab. Mengakar. Pengertian akhlak dalam Islam adalah perangai yang ada di dalam diri manusia yang mengakar, yang dilakukannya secara spontan dan terus-menerus. Agama Islam menjadi sumber datangnya akhlak. Orang memiliki akhlak memiliki landasan yang kuat dalam bertindak. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah berkaitan akhlak Rasulullah SAW yang bermaksud akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan di dalam kata-kata di atas adalah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap, dan tingkah laku. Ruang lingkup akhlak Islam. 1. Akhlak dengan Allah. Beriman kepada Allah, yakni mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah itu ada, serta beriman dengan rukun-rukunnya, tidak menyekutukannya. 2. Beribadah atau mengabdikan diri, tunduk, taat, dan patuh kepada Allah. 3. Senantiasa bertaubat dengan Tuhannya. 4. Mencari ridho Allah. 5. Melaksanakan perkara-perkara yang wajib, fardu, dan nawafil. 5. Ridho, menerima qada dan qadar Allah. Akhlak dengan manusia. Akhlak dengan Rasulullah, yaitu beriman dengan penuh keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Nabi dan Rasulullah yang menyampaikan risalah kepada seluruh manusia dan mengamalkan sunnah yang baik dan berbentuk suruhan atau larangan. Kedua, akhlak dengan orang tua, ibu dan bapak, yaitu berbuat baik kepada ibu bapak. 3. Akhlak dengan guru. Maksud dari sebuah hadis Nabi SAW, muliakanlah orang yang kamu belajar darinya. Setiap murid dikehendaki memuliakan dan menghormati gurunya, karena peran guru mengajarkan sesuatu ilmu yang merupakan perkara penting, di mana dengan ilmu tersebut manusia dapat menduduki tempat yang mulia dan terhormat dan dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup, sama ada kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Keempat, akhlak kepada tetangga. Umat Islam dituntut supaya berbuat baik terhadap tetangga. Contohnya tidak menyusahkan atau mengganggu mereka seperti membunyikan radio kuat-kuat, tidak membuang sampah di muka rumah tetangga, tidak menyakiti hati mereka dengan perkataan-perkataan kasar atau tidak sopan, dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.